Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik selalu sehat dan penuh dengan sukacita. Walaupun pagi hari ini kita masih beribadah IMPA secara online, namun kita harus tetap bersukacita dan selalu mengucap syukur. Nah, adik-adik sudah siap mengikuti IMPA? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jangan lupa, siapkan Alkitab, kidung ceria, dan duduk yang manis. Adik-adik, rapingkan undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik duduk yang manis, tutup matanya. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi ya Yesus Kristus Tuhan dan selamat kami. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, berkumpul bersama-sama, bersekutu, menyatukan hati kami, beribadah IMPA. Ya Bapa, hanya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, adik-adik layan, agar kami beribadah dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, beribadahlah bersama-sama dengan kami, karena kami sudah siap. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam litani pujian. Mari kita bukakan Alkitab kita. Buka dari Mazmur 16, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kakak ulang ya. Mazmur 16 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Jika Alkitabnya sudah ditemukan, kita akan membacanya secara bergantian. Kakak baca ayatnya yang keluar, adik-adik baca ayatnya yang ke dalam. Mari kita bermazmur. Hitam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah. Ku berkata kepadamu, Engkaulah Tuhanku. Baik adik-adik, setelah kita membaca mazmur kita, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik duduk manis. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita membaca firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kami semua 7 hari lamanya dari hari Senin hingga hari Minggu. Dan kami juga masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah IMPA di minggu pagi ini ya Tuhan. Walaupun ibadah ini masih melalui online ya Tuhan, tapi kami percaya dan yakin Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, hadir di tengah-tengah rumah adik-adik untuk kami beribadah. Biarlah ya Tuhan, bentar kami ingin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa duduk dengan tenang. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa pasang telinga kami sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan yang dibawakan kakak layan dan kami mengerti
sehingga kami mau menjalankannya di tengah kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak Tuhan yang setia siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Baik adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, mari kita buka Alkitabnya dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Ayo kita persiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13. Kalau adik-adik sudah menemukannya, Kakak Lisa akan membacakan ayat yang ganjil dan Kakak Retno akan bacakan ayat yang genap. Adik-adik dari rumah mengikuti ya. Mari kita membaca Alkitab. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya minggu hari ini? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat. Kakak mau mulai bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik pasti nih adik-adik yang di rumah pernah atau sering dipanggil sama mama atau papahnya, oma atau opa, atau adik-adik sering dipanggil teman-teman. Nah, contoh Kak Retno beri contoh adik-adik dipanggil oleh mamahnya. Pasti itu nama adik-adik yang disebut. Contohnya nih, Kak Retno kasih contoh, misalnya Kakak Tio.
Adik-adik pasti tahu dong jawaban kakak Tio itu apa? Pasti kakak Tio menjawab, iya Ma. Nah, pasti. Tapi ternyata adik-adik kakak Tio itu cuma menjawab iya mah doang. Kak Retno punya gambar. Nah, tereng. Nah, sedang apakah ini adik-adik? Sedang menonton televisi. Kakak Tio emang dengar sih panggilan mamahnya dan menjawab iya ma, tapi dia hanya sibuk menonton. Nah, contoh kedua sekarang giliran si Ade dipanggil sama mamahnya. Ade, kebetulan mamahnya lagi di dapur. Iya ma, tapi si Ade sibuk apa adik-adik? Biasalah main handphone, main game Baby Bus. Nah, itu seru kan? Pasti kalau sudah main handphone, main game, mata ke handphone, telinga mendengar. Nah, tapi si adik sama si kakak itu tidak mendekati si mama, cuma bilang iya ma. Nah, sekarang Kak Retno mau tanya, siapa di antara adik-adik yang di rumah yang seperti itu? Jika dipanggil mamanya, cuman bilang, iya ma, sampai 3 kali iya ma, tapi adik-adik sibuk dengan kegiatan adik-adik sendiri. Nah, tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kalau menjadi anak Tuhan Yesus, jika mamahnya memanggil adik-adik itu harus datang menemuin mama. Iya ma, ada perlu apa ma? Ada yang bisa dibantu? Nah, pasti tuh mama manggil adik-adik ada keperluan atau minta tolong. Contoh lagi, tadi mama manggil si kakak. Mama manggil kakak itu mau minta tolong. Minta tolong apa ya adik-adik? Nah, Kak Retno punya gambar. Minta tolong apa nih di gambar ini adik-adik? Seperti mainan ya di dalam kardus. Berarti mamanya mau minta tolong untuk membereskan mainan. Karena mamanya masih sibuk berada di dapur. Yang kedua tadi mama panggil si adik. Pasti ada keperluannya dong mama panggil adik. Gak mungkin mama panggil doang tidak ada keperluannya. Mama panggil adik, misalnya contohnya untuk adik untuk segera mandi karena hari sudah sore. Nah, adik-adik, seperti Bapak Paulus, kita belajar nih dari Bapak Paulus. Bapak Paulus juga dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak jawaban Bapak Paulus itu seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, pasti Bapak Paulus dipanggil sama Tuhan Yesus menjawab, ya Tuhan Yesus, dan Bapak Paulus mendekat datang kepada Tuhan Yesus. Setelah Bapak Paulus datang kepada Tuhan Yesus, Bapak Paulus itu banyak menerima berkat dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Contohnya berkat dari Tuhan nih adik-adik yang sudah diterima oleh Bapak Paulus. Bapak Paulus masih diberikan untuk dia kesehatan. Nah, Bapak Paulus juga masih diberikan Tuhan Yesus makanan dan minuman. Karena Tuhan Yesus begitu baik sama Bapak Paulus, dia juga punya tugas untuk menceritakan kembali tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Seperti adik-adik yang di rumah, kakak-kakak juga sudah menerima berkat dari Tuhan. Kak Retno mau tanya nih, berkat yang sudah diterima adik-adik dari Tuhan itu
Apa saja bisa disebutkan? Siapa yang tahu berkat yang sudah Tuhan berikan, kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat adik-adik itu, contohnya seperti apa? Ayo, coba bisa disebutkan? Ya, benar. Seperti Bapak Paulus, adik-adik juga masih bisa diberikan makanan dan minuman lewat mama papahnya. Terus adik-adik masih bisa sekolah walaupun lewat online belajarnya. Dan adik-adik juga masih diberikan kesehatan sehingga adik-adik terbebas dari virus corona. Masih dijagai Tuhan Yesus. Sama juga seperti Bapak Paulus, kita juga harus menceritakan kembali tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Contohnya apa sih, Kak? Aku mau menceritakan kembali tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, Kak Retno punya gambar. Contohnya, adik-adik menceritakan kembali tentang kebaikan Tuhan Yesus dengan cara adik-adik itu bisa menolong sesama tanpa adik-adik harus membeda-bedakan orang tersebut. Contoh, ini adik-adik bisa di sini ada gambar anak yang sedang jatuh dari sepeda. Ya, adik-adik bisa tuh menolongnya dengan membangunkan anak tersebut. Ini juga salah satunya menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Apalagi, Kak? Contohnya, Kak, sebentar ya. Ada di sini, adik-adik juga bisa belajar bersama teman-teman. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kepintaran buat adik-adik. Jadi jangan pelit-pelit untuk adik-adik membagi ilmu kepada teman-teman. Ada lagi nggak sih, Kak, contohnya? Ada dong. Bentar, Kak Reto masih punya gambar. Coba adik-adik perhatikan gambar apa ini? Ini gambar ada seorang teman, dua anak yang membagi makanan. Kan adik-adik kalau sekolah suka dipersiapkan bekal sama mamahnya. Nah, kebetulan mamanya menyiapkan bekal agak banyak dan temennya lupa untuk membawa bekal. Adik-adik juga bisa memberikan bekalnya kepada temennya, dibagi 2. Itu juga termasuk contoh menyebarkan kebaikan Tuhan. Nah, di rumah pun kita bisa loh adik-adik menyebarkan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan ke rumah, kakak-kakak, harus kalau contohnya apakah ini ya, firman Tuhan di rumah adik-adik. Kakak punya gambar apa adik-adik? Ya, ini gambar seorang anak sedang bereskan tempat tidur. Itu ada pekerjaan orang tua, mama, papa, oma, atau opa. Ada tentunya dong. Kak Retno masih punya gambar. Kegiatan apa sih
bisa adik-adik lakukan? Gambar apa adik-adik? Ya, ini gambar seorang anak perempuan sedang mencuci piring. Ini untuk menyebarkan firman Tuhan di rumah, karena menolong orang-orang yang ada di rumah. Terakhir, atau adik-adik bisa kerja sama, ada mamanya, ada papa, ada anaknya, ada yang pegang sapu, ada yang pegang kemoceng untuk bersih-bersih di dalam rumah. Nah, adik-adik, Retno mau pesan, jadilah anak-anak Tuhan yang taat. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau menolong, mau membantu semua orang seperti Paulus. Dia tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aktivitas untuk minggu ini adalah adik-adik harus mengumpulkan foto. Fotonya apa? Adik-adik tahu nggak? Kita harus melakukan kebaikan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Misalkan seperti tadi yang ada di cerita, apa? Dari hal-hal yang kecil saja, misalkan apa? Merapikan mainan, atau adik-adik juga bisa membantu kakak atau adik yang sedang kesulitan. Lalu juga adik-adik juga bisa menghibur kakak atau adik atau orang tua. Lalu bisa juga adik-adik mengirimkan foto pada saat adik-adik berdoa. Nah, adik-adik juga bisa mengirimkan foto seperti apa, Kak? Seperti adik-adik sedang membereskan tempat tidur. Nah, ada juga nih kegiatan yang di rumah yang bisa adik-adik lakukan, membantu mamahnya mencuci piring. Ya. Atau adik-adik bisa bekerja sama, mama, papa, dan adik-adiknya beres-beres di rumah. Nah, kirim fotonya ke kakak layan ya, Kak? Ya, betul. Nanti adik-adik foto, lalu nanti kirimkan ke kakak layannya. Oke, jangan lupa, bukan hanya kirim foto pas pegang sapu aja ya, atau mama fotoin aku dong, aku lagi berdoa, padahal berdoanya bohong-bohongan. Nah, tapi harus dilakukan dengan benar. Oke, jangan lupa tugas minggu ini dikerjakan dan kirim fotonya ke kakak-kakaknya. Oke? Halo adik-adik, kita akan merespon pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 184, Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, di hadapan
Adik-adik yang manis, saat ini kita akan masuk doa syafaat. Sekarang adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Bapa, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan. Terutama kami akan berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau berkati para pendeta kami, para presbiter, bahkan para pengurus-pengurus dan juga pelkat-pelkat yang ada. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati mereka semua dalam menjalankan segala tugas dan pelayanannya. Kiranya tugas dan pelayanan mereka ya Bapa dapat mereka lakukan dengan penuh sukacita dan hati yang tulus, sehingga mereka dapat menjalankannya Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, Tuhan juga mau berkati pelkat-pelkat, terutama pelkat anak ya Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati kakak-kakak, bahkan adik-adik yang ada dari sektor 1 sampai sektor 9 maupun Pospel Karang Satria. Tuhan Yesus mau berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini Tuhan. Kiranya kami mampu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik sebagai pelajar maupun sebagai anak-anak di rumah. Tuhan Yesus berkati ya Bapa, kiranya kami sebagai anak-anak dapat selalu turut perintah orang tua maupun perintah guru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan segala kegiatan-kegiatan yang boleh berlangsung di gereja kami Tuhan. Kiranya seluruh kegiatan yang dapat dilaksanakan di gereja kami Tuhan, Engkau mau berkati, Engkau mau bimbing Tuhan, sehingga dapat menjadi hasil yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan syukur kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah Kau berikan mama papa yang baik kepada kami. Berkati selalu kedua orang tua kami agar selalu sehat dan bisa menjadi saluran berkat-Mu untuk kami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai mama, papa dimanapun mama papa berada. Jadikan mama papa kami sebagai layar-Mu untuk membentuk kami menjadi terang dan garam bagi sekitar kami. Kami serahkan mama papa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkati orang-orang sakit Tuhan, dan berkati pasien yang berada di rumah Tuhan maupun di rumah sakit Tuhan. Berkati mereka selalu, lindungi mereka Tuhan, dan berkati obat-obatan yang akan mereka minum ataupun makanan Tuhan yang akan mereka makan Tuhan. Semoga sehat bagi tubuh mereka, dan berkati dokter-dokter ataupun perawat Tuhan. Berkati mereka kekuatan selalu Tuhan untuk menjaga dan melindungi pasien Tuhan, dan berkati lingkungan rumah sakit Tuhan agar terjaga selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa kami, negara kami, Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan memberkati pemimpin kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden, menteri-menteri, aparat-aparat negara yang membantu tugas kepresidenannya, sehingga Tuhan bangsa kami, negara kami ini yang masih dalam COVID-19 ini ya Tuhan, bersama-sama untuk memberantasnya, sehingga keadaan negara kami pulih seperti sedia kala Tuhan, sehingga kehidupan masyarakat dapat pulih juga Tuhan, dan dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa-doa kami ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan ajarkan lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil mengangkat pujian dari Kidung Ceria 298, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ku dengar berkat-Mu turun. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih telah menyertai kami seminggu sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat yang telah Kau berikan pada kami. Bapa, kiranya Engkau berkati tangan yang akan mengelola berkat ini ya Tuhan, berkat bagi sesama dan juga untuk pembangunan tubuh, anggota tubuh. Terima kasih ya Bapak. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 171 dengan judul Cinta Yesus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kita secara online. Sebelumnya, kiranya adik-adik mau tetap selalu melakukan kebaikan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, dan jangan lupa beritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang tanpa membeda-bedakannya. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami, walaupun secara online, tapi kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau berkati kami,
Engkau mau bimbing kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kiranya juga Engkau mau berkati kegiatan kami selama 1 minggu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan seluruh kebaikan yang telah Tuhan beritakan melalui firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau berkati kami, mama, papa, bahkan kakak-kakak semuanya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,